最后说。Setelah menjalani kerasnya pelatihan, akhirnya Gao berhasil menguasai sebagian besar ilmu guru-gurunya dalam waktu kurang dari sebulan. Namun Fuzi menegaskan masih harus berlatih keras hingga mencapai tingkat tertinggi, karena hingga saat ini belum ada yang mampu menandingi Heilong. 你的路还很长，吴刚。 Suatu hari, Gao sedang mencari dedaunan untuk obat. Tak sengaja melihat Jidian sedang bertengkar dengan Alan. Dan pada saat Jidian akan melecehkannya, Gao muncul yang sontak saja membuat Jidian murka. 没你的事，给我滚！有人杀人了！我需要艾莎姐卸下你的项上人头。 Gao pun terluka parah hingga nadi jantungnya rusak. Ketua mengatakan bahwa penyakitnya susah diobati. Alan sengaja merahasiakan kejadian sebenarnya kepada ketua, karena Jidian telah berjasa besar kepada Alan di masa lalu. Tak berselang lama, Baishi pun muncul. Setelah mengetahui penyakit Gao susah diobati, Baishi mencari cara untuk mengobatinya. Dia teringat kepada Guru Zhongji yang pernah menemukan tanaman obat ajaib yang bisa mengobati semua penyakit. Namun tanaman tersebut hanya mekar 300 tahun sekali yang berada di Gunung Hoyu. Guru Zhongji pun mengantarkannya hingga tiba di tempat yang dituju. Namun dengan mengejutkan, teratai hati mekar saat itu juga setelah diteteskan darah Baishi. 赶紧随我下山！你要折在这儿，这玩意儿300年才开一次。 Dengan susah payah, Baishi akhirnya berhasil mendapatkan teratai hati dan dengan segera memberikannya kepada Gao. Namun saat akan diminum, tiba-tiba Alan muncul melemparkan obatnya. Ternyata teratai hati sudah terkena racun dari darah Baishi. Tak lama Baishi pun pingsan. Dan ternyata Baishi terkena racun mematikan dari Guimu saat berada di tambang. Tak berselang lama, Fuzi pun muncul memeriksa. Namun dengan mengejutkan, Fuzi mendeteksi adanya kekuatan yang sangat besar dalam tubuh Baishi yang tersegel. Namun Fuzi merahasiakannya kepada semua orang. 体内竟有莫名神力寒气冲撞着我。 怎么样了，老爷爷？难道就没有其他的办法了吗？ Guru Zhongji mengatakan hanya ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu dengan mendapatkan tanduk Yonggi yang berada dalam gunung spiritual. Seekor binatang mitos yang sangat berbahaya. Belum ada seorang pun yang mampu mengambilnya. Tak ada pilihan lain, meski Gao masih terluka memutuskan akan mengambilnya dengan risiko apapun. Akhirnya Gao pun tiba di gunung spiritual. Dan tak berselang lama, seekor hewan bertanduk besar muncul. 不想伤害你。 Dengan mengejutkan, Jidian muncul memanfaatkan situasi. Dia masih membenci Gao. Namun saat akan dihabisi, Alan muncul dan tiba-tiba我必须要取走你的脚。 Akhirnya Gao berhasil mendapatkan tanduknya dan dengan segera memberikannya kepada ketua. Namun tiba-tiba Gao pingsan, kelelahan dan terluka. Dan setelah beberapa hari terlalui, akhirnya Gao dan Baishi pulih kembali dan mulai menjalani lagi pelatihannya. Alan menjelaskan bahwa tahap selanjutnya harus menguasai kekuatan Wahyu Langit, satu tingkat di bawah kekuatan tertinggi yang dimiliki Heilong, yaitu kekuatan Dewa Alam. Alan pun menjelaskan tingkatan kekuatan para pendekar dewa. 孔雀族长的长生界神力、万象界神力，可借助自然界的猎神力，可驱使毒物，力力大无穷，而且还能预见未来。拥有的都是这种神力，怕的便是实心。接下来便是修罗界神力。
对于无色界神力的是原始界神，唯一拥有这种神力的就是黑灵。那我就要无色界神力。没有人天启过无色界神力。 Pusi mendatangi Baishi untuk menanyakan kesehatannya. Namun tujuan utamanya, Pusi penasaran dengan kristal yang berada di tubuh Baishi. Dia menceritakan bahwa Raja Dewa Heilong pernah mengutus jenderal tertingginya untuk mencari kristal di 3 alam. Namun jenderal dan prajuritnya tewas seketika oleh kekuatan kristal tersebut. Pusi menduga bahwa kristal yang berada dalam tubuh Baishi adalah kristal yang dicari oleh Heilong. Baishi pun teringat masa kecilnya di mana kedua orang tuanya tewas. 我爱你，记住了吗？你是娘亲和爱爹的心肝宝贝，拿着，拿好，慢点。牌就在这儿，找到晶石，出来。 Baishi pun bertanya balik tentang cermin ramalan yang dimiliki Pusi, karena cermin tersebut terlihat di bawah seseorang saat menghabisi orang tuanya. Yang sontak saja membuat Baishi murka karena diduga Pusi lah yang telah menghabisi orang tuanya. Saat Pusi semakin murka, tiba-tiba muncul Gou. Namun Pusi terkejut saat Baishi mengatakan bahwa dialah yang telah menghabisi orang tuanya. Baishi melihat seseorang memegang cermin tersebut saat pembantaian. Pusi pun menjelaskan bahwa cermin ajaib pernah hilang dicuri orang. Namun Gou dan Baishi masih tak percaya. Dia memutuskan untuk pergi dari Klan Dewata. Saat di perjalanan, Gou melihat Guimu sedang menuju Klan Dewata. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali lagi. Dan benar saja, Guimu berhasil menemukan istana Klan Dewata. Guimu tak mampu menandingi kesaktian Pusi. Namun Guimu mengatakan yang mengejutkan, ternyata pendekar Klan Dewa yang lainnya sedang dalam perjalanan, termasuk peramal agung Klan Dewa. Pusi pun memerintahkan Alan untuk mengumpulkan semua petinggi, sementara Pusi akan menghadapi Guimu. Gou berhasil mengusir Guimu dan akhirnya Pusi pun mengatakan kebenarannya bahwa cermin ajaib pernah dicuri oleh putrinya sendiri yang bernama Xiukui yang kini jadi peramal agung Klan Dewa. Xiukui merupakan kakak kandung dari Xiu, ibunya Gou, yang berarti Pusi adalah kakek kandungnya Gou. Namun saat Gou menanyakan Xiukui siapanya Pusi, tiba-tiba para pendekar Klan Dewa muncul. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Para pendekar Klan Dewa menyerang dengan sangat brutal. Baishi membawa para bocil untuk diamankan, dan Gou pergi akan membantu Alan, sementara Pusi menemui putrinya yang sudah lama tak bertemu.
Baishi masih mencoba bertahan untuk menghadapi 3 pendekar klan dewa. Namun tiba-tiba muncul si King, pendekar terkuat paling brutal dan sadis. Dan dengan tepat waktu, Go pun muncul. Si King sangat kuat dan berilmu tinggi hingga Go pun beberapa kali terpental dan tak mampu menyentuhnya. Akhirnya Go pun bangkit kembali dengan membawa senjata meriam buatan guru Yuan Yi. Siapapun yang menghadapi senjata tersebut tak akan ada yang mampu menahan kekuatannya. Akhirnya Go pun berhasil melumpuhkan si King. Tak lama Baishi pun muncul dan menyelamatkan Alan. Namun dengan mengejutkan, ternyata senjata meriam tak mampu melumpuhkan si King. Dia bangkit kembali dan tak terluka sedikit pun. Si King kini murka tak terkendali. Si King benar-benar pendekar dengan kekuatan tak tertandingi. Go kini tak berdaya dan terluka parah. Dia tak bisa bergerak karena tulang rusuknya retak. Namun saat si King akan menghabisi, tiba-tiba dan ternyata Go berhasil mendapatkan kekuatan tertinggi yang dimiliki Heilong. Namun Alan menegaskan bahwa Go harus mampu mengendalikannya. Jika tidak, maka kekuatan Wahyu Langit akan gagal dan berakibat fatal terhadap tubuh Go. 无色界神力， Go tak mampu mengendalikan kekuatannya hingga dia pingsan dan lengan kirinya mengeras tak bisa bergerak. Sementara Pusi yang masih bersama putrinya mencoba untuk menyadarkannya, namun sia-sia. Dan akhirnya mereka pun bertempur dengan kekuatan tingkat tinggi. Tak disangka Pusi kalah oleh putrinya sendiri yang telah memiliki kekuatan terlarang klan dewa. Dia dibantu oleh Tianku yang merupakan murid Pusi sendiri. Dan dengan kejamnya, Xiu Kui mengambil mata ramalan milik ayahnya untuk mengetahui seluruh rahasia yang dimiliki oleh ayahnya. Akhirnya Xiu Kui mengetahui bahwa Gou adalah Pangeran Wugeng yang merupakan keponakannya sendiri. Sementara Gou kini semakin lemah, tak bisa menggerakkan satu lengannya akibat kekuatan Wahyu Langit yang gagal. Si King sengaja tidak menghabisinya, dia akan menunggu Gou untuk melawannya lagi. Namun Baishi dibawa oleh si King sebagai tawanannya. Dia akan menunggu Gou di kota Wangji. 把你的修为提升到最高。 我不会饶过你的。我就杀谁，谁要杀他，在王者城等你。 Klan Dewata hancur dalam sekejap oleh kekuatan para pendekar klan dewa. Go yang masih tak sadarkan diri diobati oleh ketua. Tak lama Go pun tersadar dan langsung ingin menyelamatkan Baishi. Namun ketua menjelaskan bahwa Go harus memulihkan kondisinya dalam waktu yang lama. Ketua juga menjelaskan bahwa lengan kirinya tak bisa diobati, hanya keajaiban yang bisa memulihkannya. Dan kini seluruh rakyat klan Dewata sementara tinggal di gua persembunyian. 这是早前大祭司为谁了？伤得重吗？他们都没事，要好好休息。
不要乱动。 Gou kini tak memiliki kekuatan apapun karena jurus pukulan api berada di lengan kirinya. Tak lama Alan pun muncul menghampiri. Gou ingin pergi menyelamatkan Bai Shi, namun Alan menjelaskan jika ingin mengembalikan kekuatannya, maka harus belajar lagi dari awal secara bertahap. Alan pun menyemangati Gou bahwa Pusi pernah berkata orang yang dilihatnya di masa depan adalah Pangeran Wugeng. 为什么要把你带到实验层？他遇见到的那个人，王之子，武更。 谢谢你啊，师傅。 Para petinggi kalian sedang membicarakan masalah yang baru saja terjadi. Tanpa sengaja Gou mendengarkan pembicaraan mereka bahwa Pusi telah ditangkap oleh Xiukui putrinya sendiri. Gou pun marah karena tak memberitahunya. Rapat pun bubar seketika. Kini Gou mengetahui ternyata Pusi adalah kakek kandungnya sendiri. 是新月葵的父亲，就是我的外公。 Keesokan harinya mereka pun mengadakan rapat kembali untuk rencana penyerangan. Alan membuka ramalan yang telah diberikan oleh Pusi bahwa semua orang harus melindungi Gou. Alan seketika terkejut saat pesan terakhirnya mengatakan bahwa Bai Shi harus dihabisi. Namun Alan tidak 终有 mengatakannya. 一日，我遭遇不测，保护好有生力量危险，保护好阿狗。杀死白菜。 Akhirnya Gou memutuskan akan pergi menyelamatkan Bai Shi dan kakeknya meski dalam kondisi sangat lemah. Keputusan Gou sudah tak bisa diganggu lagi. Dia memaksa akan pergi ke kota Wangji dengan ditemani oleh Alan. Semua warga pun mengantarkan mereka berdua. Guru Zhongji memberikan botol ajaibnya dan tak menyangka Jidan memberikan kekuatan petir. 拿着，千万要小心。谢了。 谢谢你，我们出发吧。 Bai Shi yang baru sadar dari pingsannya sudah berada di kota Wangji, sebuah kota tua yang telah lama terbengkalai, dan terlihat Si King sedang berjaga menunggu kedatangan Gou. Si King menugaskan Bai Shi untuk membuatkan makanan bagi para tahanan, dan ternyata Si King menahan para pendekar sakti dari 3 alam, dan ada satu pendekar berilmu tinggi yaitu Jiu, pamannya Gou. 吃饭啦！幸好，是哪里人啊？是新国人吗？新国怎么样了？新国不存在了。新国的皇后带着王子点燃了摘星楼。 Gou dan Bai Shi sudah melalui perjalanan yang panjang. Xiukui dan anteknya mengawasi dari kejauhan. Namun dia tak berani menghabisi Gou karena takut ancaman Si King. Kekuatan Si King tak tertandingi, hanya Raja Dewa yang mampu menekannya. Dan akhirnya Xiukui membuat siasat untuk menghabisi Gou dengan tidak terdeteksi oleh Si King. Shensu 干的。很奇怪，阿兰，我们走。 快去救白菜！ Gou pun akhirnya selamat hingga tiba di gerbang kota Wangji. Sementara Alan masih menghadapi badai pasir. Gou pun dengan segera memasukinya. Namun ada yang aneh, Gou terus berjalan namun kembali lagi ke tempat yang sudah dilalui. Dan tiba-tiba Gou memasuki dimensi ilusi masa lalu di kota Wangji yang masih ramai dengan penduduk. Setelah memasuki kota lebih dalam lagi, Gou melihat para tahanan yang dikurung terpisah. Gou terus berjalan menyusuri tempat tersebut. Dan tiba-tiba Gou melihat Si King sedang menganiaya Bai Shi. Sontak saja Bai Shi senang dengan kedatangan Gou. Bai Shi mengabarkan ada satu tahanan yang diduga dari kerajaan Shin. Gou langsung menebak bahwa dia adalah pamannya. Dan tiba-tiba Si King bangkit dan murka.
Si King sangat kecewa dengan kekuatan Gou yang masih lemah tak mampu menjadi lawan yang tangguh. Si King yang berambisi dengan pertarungan memberikan kesempatan yang kedua kali kepada Gou. Dia akan menunggu besok malam untuk bertarung lagi yang terakhir kali. Namun Gou memohon satu permintaan untuk memasukkannya ke ruang tahanan tengah, dan si King pun mengabulkannya. Setelah Gou memasukinya, dia menghampiri seseorang yang berada di sana lalu menyapanya. Namun alangkah terkejutnya ternyata dugaan Gou benar. Pendekar tersebut adalah pamannya sendiri. Awalnya sang paman tak percaya karena menurut info dari Baishi, seluruh keluarga kerajaan telah tewas termasuk Wugong. Namun setelah Gou menceritakan kejadian sebenarnya, akhirnya Jiu pun terkejut tak menyangka ternyata pangeran Wugong masih hidup. 躲避神族的追杀，这是你娘的完蛋，你真的是吴刚？子瑜叔叔，你没死，吴刚。 Alan yang masih berjuang melawan badai pasir akhirnya berhasil menghancurkannya. Dia pun dengan segera pergi menuju kota Wangji. Sementara Gou yang masih bersama dengan Jiu mengatakan bahwa besok malam adalah pertarungannya terakhir melawan si King. Jiu pun memberikan seluruh kekuatannya kepada Gou. 之前就看你自己的造化了。神力都会有很大幅度的提升。武器定义。 Dan akhirnya seluruh kekuatan Jiu dimiliki oleh Gou dan berhasil mengaktifkan kekuatan besar yang tersembunyi dalam tubuhnya. Kini Gou memiliki dua kekuatan besar namun harus dikendalikan oleh diri sendiri agar kekuatan tersebut dapat bersatu untuk menghasilkan sebuah kekuatan tingkat tinggi. Gou pun dengan segera mencoba mengendalikan kedua kekuatan tersebut dan setelah lama berlatih akhirnya Gou berhasil mengendalikannya hingga lengan kiri Gou pulih kembali. Kini Gou memiliki kekuatan tingkat tinggi dan siap bertarung melawan si King. Dan kini tibalah saatnya Gou akan bertarung melawan si King yang telah siap menyambutnya. Tak berselang lama Alan pun muncul. Namun tiba-tiba si King murka ketika melihat bulan menjadi warna merah. Dan dengan mengejutkan mereka bertiga memasuki dimensi ingatan si King di masa lalu, di mana dia sedang melangsungkan pernikahan dengan klan manusia yang bernama Mingyu. Namun tiba-tiba Xiaokui muncul diutus Raja Dewa untuk menghukum si King dengan menyegel seluruh ingatannya dan menjadikan seorang petarung dengan kekuatan abadi tanpa batas. Hanya Raja Dewa yang mampu menandinginya. Yang ternyata si King adalah putra tunggal Raja Dewa. Sejak saat itulah si King menjadi brutal dan kejam tak terkendali, terlebih setelah istrinya tewas di tangannya. Setelah semua mengerti kejadiannya, Baishi memiliki siasat akan menyamar menjadi Mingyu dengan harapan bisa mengembalikan ingatan si King yang tersegel, dan pertarungan brutal pun terjadi. Dan benar saja, Gou pun belum mampu menandingi kekuatan si King. Namun saat akan dihabisi dengan tepat waktu Jiu muncul. Si King pun menyambut kedatangan Jiu karena akan menjadi lawan tangguhnya. Dan lagi-lagi, Jiu pun tak mampu menandingi kekuatan si King hingga terpental dan terluka parah. Sedangkan Gou sendiri dirantai tak berdaya dan semakin lemah. Namun kali ini Gou akan dihabisi sesuai dengan perjanjian pertarungan terakhir, hanya satu yang hidup. Namun tiba-tiba
Dengan mengejutkan, kesaktian Gou mencapai tingkat tertinggi, yaitu kekuatan dewa alam yang dimiliki oleh Raja Dewa Heilong. Si King hanya mampu dikalahkan oleh orang yang memiliki kekuatan dewa alam dan orang yang memiliki kekuatan dewa kuno. Gou pun menyegel kekuatan si King agar tidak bisa dikendalikan lagi. 我死不了。 Tak berselang lama akhirnya Baishi pun tiba dengan menyamar jadi Mingyu. Gou pun dengan segera menghentikan penyegelannya. Si King terkejut saat Baishi memanggilnya yang dalam penglihatannya adalah Mingyu. Dan setelah melalui satu malam akhirnya siasat Baishi berhasil. Kini ingatan si King kembali pulih seutuhnya. Dan dengan mengejutkan saat Baishi memegang tangannya tiba-tiba si King kesakitan. Dan ternyata kekuatan abadinya hilang. Yang membuat semua orang yang menyaksikan tak percaya. Karena kekuatan abadi hanya bisa dihilangkan oleh kekuatan dewa kuno. 远古神力。谋杀白伞，是因为这个人。我想起了一切，已经不再是不死之身了。谢谢你们，我解脱了痛苦。对不起，月。 Para pendekar dewa tak menyangka dalam waktu yang singkat Gou memiliki kekuatan tingkat tinggi. Xiukui menugaskan Juiri dan Tiaji untuk menghadapi Gou. Namun saat akan pergi, Tiaji ditahan oleh kekasihnya. Juiri pun pergi sendirian. Sementara Gou yang lainnya masih berada di kota Wangji dan terlihat Jiu sedang memulihkan kekuatan pedangnya. Namun tiba-tiba Juiri muncul. 好强的剑气！ 认命吧！ Dan tiba-tiba seorang pendekar berkekuatan tinggi muncul membantu Gou. Dia bernama Kiwu dari klan Siluman. Juiri pun mengalah untuk sementara karena tak akan mampu melawan mereka sendirian. Ternyata Kiwu diutus oleh Panglima Besar untuk melindungi Gou. Dan saat Kiwu pamitan akan pergi, Gou ingin bertemu dengan Panglima Besar. Namun Kiwu menolaknya karena tugasnya hanya melindungi Gou dari ancaman Juiri. Dan tiba-tiba terdengar suara Panglima Besar mengundang mereka semua. 阿武，带他们来吧。你们随我去见大元帅。 Akhirnya Gou pun segera berangkat menuju klan Siluman, namun sang paman tidak ikut. Dia memberi pesan untuk selalu waspada, karena klan dewa akan menyerang kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Jiu pun berterima kasih kepada Gou karena telah membantu menyelesaikan pertapaannya dan membangkitkan kembali aura pedang. Suatu saat Jiu akan kembali jika dibutuhkan oleh Gou. Sementara Gou, Baishi dan Alan akan mengunjungi klan Siluman. 我随时回来，只要你需要，我来保护你。 Gou dan pamannya berpisah untuk waktu yang tak bisa ditentukan. Namun jika diperlukan, Jiu pasti kembali. Saat mereka akan meneruskan perjalanannya menuju klan Siluman, Xiukui dan anteknya seperti biasa sedang mengawasi Gou. Namun kali ini dia bisa merasakan bahwa klan dewa sedang mengawasinya, yang sontak saja membuat mereka terkejut dan murka. 看够了吗？ 不会放过你的。 Akhirnya Gou tiba di klan Siluman, namun dia sendirian terpisah dengan yang lainnya. Gou bingung berjalan tanpa arah, namun saat telapak tangannya menyentuh lantai tiba-tiba